Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'an bifa'an dzakiratu dzikra wal ifadatu wal sifatu wal hassalatu nusbi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajillah wa mardati wa qadri sahabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'ala man yusayr salim kudanami fi kitab Bulughul Maram ilangkol wa an Al-Qamata, dan diriwayatkan dari Al-Qamah an Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Ibnu Mas'ud su'ila pernah ditanya an rajulin tentang seorang lelaki tazawwaja yang telah menikah. Siapa laki-laki tersebut menikahi imra'atan pada seorang wanita, walam yafrid, dan belum memberikan bagian pasti, artinya belum memberikan maharnya, belum memberikan kewajiban si laki-laki tersebut laha kepada si wanita sodakon pada mas kawin, berupa mas kawin. Jadi nikah dengan wanita belum memberi mas kawin, walam yadkhul, dan belum menyetubui siapa laki-laki tersebut dia terhadap si istri mar'ah tadi hatta mata, sehingga laki-laki itu meninggal. Jadi wanita dinikah belum dikasih mahar, belum disetubui, laki-lakinya meninggal. Lah ini apa masih tetap berhak mendapatkan mahar? Sedangkan kemarin katanya mahar itu adalah sebagai ganti pengambilan manfaat terhadap si wanita tersebut. Wong belum digunakan sama sekali kok. Tapi wanita itu kan sudah siap. Adapun nggak dimanfaatkan ya tetap mendapat hak. Dia sudah siap. Ya, saya katakanlah rental mobil udah saya bawa pulang, nggak saya pakai, kan tetap bayar. Nah, haknya wanita untuk dimanfaatkan dalam artian menjadi istri, ini dia berhak mahar, mendapatkan mahar. Faqala, kemudian berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena ada yang bertanya, bagaimana dengan laki-laki yang menikahi seorang wanita belum diberi mahar terus laki-laki itu meninggal? Ibnu Mas'ud menjawab, laha, bagi wanita tersebut apa mislu sodaki nisaiha. Bagi wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang setara dengan istri-istri laki-laki tersebut, atau mahar rata-rata. Mahar rata-rata. Di daerah kampung situ wanita seperti ini maharnya berapa? Kalau maharnya 2 juta ya wanita itu sebelum waris si laki-laki ini dibagi ya, harus diambil dulu karena ini hutang. Sebagaimana utang-utang yang lain yang harus dilunasi, biaya pemakaman, terus istri yang belum dikasih mahar dulu. Setelah itu titik selesai baru pembagian waris. Ya, dia seumpama istrinya 4, dia istri terakhir, terus wanita ini istri terakhir. Ketika istrinya itu maharnya berapa? Seumpama 5 jutaan, ya wanita ini yang belum dikasih berhak dikasih 5 juta. Semua mahar rata-rata 100.000 ya dia berhak 100.000. Murah banget ini 100.000. La waksa, tidak ada pengurangan, wala syatata, dan tidak ada penambahan aiziyadah. Enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangi. Wa alaiha, dan wajib bagi wanita tersebut yang ditinggal meninggal walaupun belum disetubui,
apa al-iddah itu masa iddah. Padahal kan gini, biasanya masa iddah itu digunakan kalau yai saya dulu Mbah Him itu seperti masa-masa enrayan. Apa enrayan? Kalau wanita itu kan gini, dalam Islam itu nasab itu sangat dijaga. Jangan sampai ada ketidakjelasan nasab. Makanya zina tidak boleh. Karena status nasab seseorang sangat diperhatikan dalam Islam. Nah, kalau sampai terjadi pelegalan perzinaan, nggak jelas sih. Peraturan nggak jelas. Ini barusan kalau baca berita apa? Masuk teman ada pak, bukannya kata baca malas. Masa menteri ada kacau. Merusak negara. Disekolahkan jauh-jauh, tambah gak pintar. Saya bebas lagi. Walaiha lidah, mestinya kan gini, kok sama disetubui, ya, disetubui, kan dikhawatirkan kandungannya isi. Kalau kandungan isi, kok dia langsung nikah? Anak yang lahir ini kan tidak jelas hasil dari suami pertama apa suami kedua. Makanya Islam mensyariatkan menunggu bara'atul rahmi sampai benar-benar kandungannya kosong. Makanya itu ada masa iddah. Kalau wanita ditinggal mutawafa'an zawjuha, yang ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah, dalam masa 4 bulan 10 hari kan kelihatan jelas meninggal. Ya. Nah, kan jelas hamil apa tidak. Kalau ternyata masih hamil, ya nunggu anaknya lahir. Anaknya lahir baru boleh nikah lagi dengan suami yang kedua. Ini dalam Islam seperti itu. Dalam Islam itu nyawa dijaga, makanya membunuh tidak boleh. Harga diri dijaga. Harta, makanya mencuri tidak boleh. Akal dijaga, makanya mabuk tidak boleh. Nasab dijaga, makanya zina tidak boleh. Ada 5 itu. Hifdzuddin, menjaga agama ada 5. Titik. Jadi wanita tersebut masih berhak memiliki masa iddah sebagai kejelasan bahwa wanita tersebut benar-benar tidak hamil dari suami pertama. Dan karena dia statusnya istri ya istri, ketika ditinggal suaminya itu meninggal, maka dia tetap berhak mendapatkan warisan. Wala, dan bagi wanita tersebut al-mirasu, warisan, hak mewaris. Faqama, kemudian berdiri siapa Makilun Makil ibnu Sinanin yang menjadi putranya Sinan al-Asja'i. Faqala, kemudian berkata siapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata begini. Qada, memberikan keputusan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa'a, dalam masalah Barwa binti Wasikin yang menjadi putrinya Pak Wasik. Imro'atan, pada seorang wanita minna dari golongan kita, mislama qadaita, sebagaimana hukum yang engkau putuskan. Fafariya biha Ibnu Mas'ud. Caranya qala Ibnu Mas'ud, la mislu sidaqi nisaiha la waqsa wala syatata waliyal iddah wala miras. Faqama Makil. Faqama Makil berkata begini. Faqala, kemudian berkata siapa Makil? Qada Rasulullah SAW. Rasulullah itu memberikan keputusan
kepada Barwa putri daripada Wasik, yaitu seorang wanita dari golongan kita, sebagaimana apa yang engkau putuskan. Jadi perkataan Makil. Nah, mendengar penjelasan seperti itu yang mendukung fatwa daripada Ibnu Mas'ud, kan nyata nih, ada yang bertanya, Ibnu Mas'ud menjawab, terus kemudian Makil menimpali. Iya, Rasulullah juga melakukan seperti itu kepada Barwa binti Wasik. Nah, dengan hal itu Fafariha, maka gembira dia dengan kisah tersebut, yaitu Barwa binti Wasik. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud. Rawam meriwayatkan hadis tersebut sebab Ahmad, Imam Ahmad wal arba'atu, dan 4 imam, wasahah, dan menyatakan sahih kepada hadis tersebut sebab Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hasanalan, menyatakan sebagai hadis hasan kepada hadis tersebut sebab jamaatun, sekelompok ulama. Hadisnya mencapai taraf sahih, mencapai taraf hasan. Jadi wanita dinikah belum disetubui, belum dikasih mahar, maka dia tetap berhak mendapatkan mahar. Dia karena ditinggal menikah tetap melakukan masa iddah. Karena belum disetubui, maka masa iddahnya ya 4 bulan 10 hari, dan ia mendapatkan hak waris. Kalau tanglet nih masalah